Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Peta konsep. Kajian rendah hati, hemat, dan sederhana dalam Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Memahami bacaan Al-Quran dan menerapkannya. Menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mengartikan tiap kata mufradat ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Memahami kandungan ayat tentang rendah hati dan sederhana dari hadis terkait. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati, hemat, dan sederhana. Kompetensi dasar 3.1 Memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. 4.1.1 Membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. 4.1.2 Menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Mari renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya, orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Setali 3 uang dengan rendah hati, hemat dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Selain itu, dia juga rajin beribadah. Hemat artinya hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya, dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan, tetapi hemat bukan berarti pelit. Sederhana adalah hidup secara wajar, tidak berlebihan, tetapi bukan berarti miskin, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Furqan ayat 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 27. Mari kita bersama-sama membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad ada dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i atau mad asli, apabila terdapat harokat fathah diikuti dengan alif, kasrah diikuti dengan ya sukun, dan dhammah diikuti dengan waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang dua harokat. Mad far'i terbagi menjadi mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid, dan mad iwad. Mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli. Dari segi bahasa, mad far'i artinya mad cabang. Sedangkan dalam istilah, mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Mad far'i dibagi menjadi 1. Mad wajib muttasil adalah terdapat mad tabi'i diikuti hamzah pada satu kata. Cara membacanya wajib dibaca panjang 3 harokat atau 6 harokat. Contoh, sya'a yura'un. 2. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 2,5 alif 5 harokat. Ketiga, sukun arid adalah terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Keempat, mad iwad adalah apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf pada akhir kalimat. Kandungan surah Al-Furqan ayat 63 yaitu, hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah. Kandungan dari surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros, orang yang suka membazirkan barang, adalah saudara-saudara syaitan. Syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Bercermin dari teladan Nabi Muhammad SAW, sikap lemah lembut, rendah hati, tawaduk, dan memberi tanpa pamrih bersumber pada luasnya limpahan rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Sikap ini beliau contohkan bukan karena adanya paksaan, tetapi semata-mata
untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.